Ininya nih. Gimana ya? Kemana ya? Dipakai. Oh chatting, nggak mau ngecat. Oh iya. X 1 2 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Ini dari tim Kemendikbudristek. Ibu dan Bapak Guru, dalam pengelolaan kinerja ada nih. Ayo ini baca ada nih. 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Terus iya. Masuk dulu ya. Ya, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja itu ada di perencanaan, yaitu kita memilih indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan kita masing-masing. Selanjutnya yang kedua itu pelaksanaan. Yang ketiga itu penilaian. Ini sasaran penggunaan pengelolaan kinerja. Ya, ada guru ASN, guru non ASN, kepala sekolah sebagai atasan, dan kepala sekolah sebagai pegawai. Ini SKP ini mungkin Ibu dan Bapak sering mendengar. Waktu mulainya itu dari 15 Januari untuk kepala sekolah, dan guru sudah mulai nih dari pas penerbitan SKP ini di tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Ini halaman beranda pengelolaan kinerja. Bagaimana kita cara merencanakan kinerja? Nah, yang pertama, Ibu dan Bapak, ini masuk di platform Merdeka Mengajar, terus masuk ke kinerja, lalu mengeklik mulai. Klik mulai untuk mengisi perencanaan Anda.
Selanjutnya, Ibu dan Bapak menyesuaikan data yang ada di platform Merdeka Mengajar dengan cara mengecek data diri. Jika data diri sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan. Data sudah sesuai, maka lanjutkan. Ya, klik lanjut. Selanjutnya, ini perencanaan kinerja. Nah, pada tahapan perencanaan kinerja, ini guru itu merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator, rekomendasi belajar, yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Jadi perencanaan kinerja ini itu terdiri dari pertama praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja serta rangkuman. Selanjutnya kita masuk ke praktik pembelajaran. Ibu dan Bapak itu harus pertama mengklik rapor pendidikan di satuan pendidikan. Kliknya di sini. Diklik rapor pendidikan di satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Nanti di sini terlihat hasil capaian rapor pendidikan sekolah Ibu dan Bapak. Setelah itu akan tampil bagian seperti ini. Ini sesuai dengan rapor pendidikan Ibu dan Bapak. Sudah dilihat, ini nanti dimensinya, nanti di sini dimensinya di sini kan contohnya itu ada kurang, cukup, baik. Nah, Ibu dan Bapak di sini berbeda-beda. Jika di sini terdapat hijaunya 2, kuningnya 1, maka direkomendasikan untuk yang kuningnya. Jadi dari hasil rapor pendidikan itu dipilih yang kurangnya. Nah, di sini ada indikator yang bisa kita lihat terkait rekomendasi perencanaan kinerja di rapor pendidikan. Ini contohnya merahnya ada 2 di sini, kuningnya ada 3, hijaunya ada 1. Jadi kita ini fokusnya di merahnya. Ibu dan Bapak sekolahnya berbeda-beda. Kalau Pak, bagaimana kalau di sekolah kita sudah hijau semua, sudah bagus semua. Jadi Ibu dan Bapak berdiskusi dengan kepala sekolah itu mana indikator mana yang ingin ditingkatkan lagi. Setelah memilih indikator, klik ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya di pengembangan kompetensi ini ada pengembangan kompetensi yang berbasis rencana hasil kinerja. Ini rencana hasil kinerja ini sesuai dengan apa yang ingin Ibu dan Bapak tingkatkan. Dan di sini yang nomor 11 ini adalah target kuantitas. Contoh, Ibu dan Bapak ingin meningkatkan dengan melakukan pelatihan mandiri yang ada di PMM dengan target kuantitas 2 kegiatan. Seperti itu. Bisa 3 kegiatan, 4 kegiatan. Nanti dilampirkannya yaitu dengan sertifikat topik yang sudah didapatkan Ibu dan Bapak. Ini nanti yang tambah. Ini fungsi tambah dan ini juga fungsinya untuk menghapus. Nanti setelah selesai RHK ini, Ibu dan Bapak bisa lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini ini terkait dengan rencana hasil kerja. Nah, untuk tugas tambahan ini tidak ada poinnya, tapi untuk penilaian kepala sekolah terkait Ibu dan Bapak memiliki tugas tambahan apa. Contoh di sini memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Ini nanti jangan lupa ketika setiap memasuki kegiatan ini disimpan dulu. Disimpan, ini ada tanda simpan draft, jadi disimpan agar data yang udah Ibu Bapak kerjakan tidak hilang. Ini simpan draft. Nanti sudah simpan draft, bisa nanti lanjut ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 7 poin. Nah, perilaku kerja ini 7 poin, ini harus Ibu Bapak isi. Dipilih aspek-aspeknya. Nanti sudah selesai, Ibu dan Bapak lanjut masuk ke rangkuman. Nah, nanti sudah rangkum, Ibu dan Bapak hanya menunggu persetujuan atasan. Ini dari perencanaan kinerja yang sudah diajukan ke kepala sekolah. Nih, seperti inilah tampilannya. Dan jika Ibu dan Bapak ada kesalahan dalam
dalam memasukkan RHK, ini Ibu dan Bapak bisa langsung menuju pusat bantuan di PMM, pusat bantuan. Jika ada kesalahan, pusat bantuan minta direset. Seperti itu Ibu dan Bapak. Yuk, terima kasih Ibu dan Bapak. Untuk link daftar hadir ini akan saya share. Di kolom chat. Ya, silakan Ibu jika ingin bertanya. Oh, bagaimana kalau ada kesalahan pada pengisian bisa tidak dikasih contoh cara resetnya. Cara resetnya ini saya ini dulu ya, bagikan layar. Bagikan layar. Pertama kita masuk ke PMM. Bisa bisa terlihat nggak sini? Kita masuk ke kita buat dulu sini. Kita masuk ke PMM. Kita masuk PMM. Nah, sudah terlihat. Nanti kita masuk ke PMM dulu. Ini dari Google ya, PMM. Nanti sudah. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, ya sudah masuk seperti ini, Ibu Bapak bisa langsung mengklik di sini, pusat bantuan. Pusat. Coba saya ulangi lagi ya, pelan-pelan. Udah sampai sini. Di sini ada halaman pencarian. Di sini kelihatan. Kalau sudah kelihatan, ini bisa diklik. Klik pusat bantuan. Sudah? Kalau sudah masuk pusat bantuan, ini diklik pusat bantuan. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Ibu dan Bapak masuk ke sini. Ini maaf nih, saya pelanin. Ini klik pusat bantuan. Yang ini nih, yang ada tandanya. Diklik pusat bantuan. Klik pusat bantuan. Nah, di sini diisi nama lengkap Ibu, email. Nah, ini perihalnya semua diisi. Udah selesai. Udah selesai semua. Jangan lupa lampirkan dokumen pendukung bahwa Ibu dan Bapak ingin mengganti gitu. Ingin mereset. Nanti dilampirkan filenya. Sudah itu kirim. Seperti itu, Ibu. Sampai sini bisa dipahami. Ibu Nurfitri Zamzani. Itu terkait jika ada kesalahan. Oke. Sampai sini saya hentikan dulu. Hentikan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan share lagi terkait bagaimana cara kita membedah RHK.
Ini saya akan nge-share terkait RHK. Ini tabulasi poin pengembangan kompetensi. Nah, Ibu Bapak ketika mengisi RHK ya, RHK tadi di bagian tadi perencanaan, contoh Ibu dan Bapak sekarang ini sedang menjadi peserta di webinar di komunitas belajar. Nah, Ibu Bapak bisa memasukkan nomor RHK nomor 5. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi Ibu dan Bapak yang sekarang sedang menonton komunitas belajar menjadi peserta praktik baik komunitas belajar. Nah, Ibu Bapak nanti sertifikatnya ini nih ini akan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti akan berguna di e-kinerja. Poinnya apa? Berapa? 4. Nah, ini keterangannya melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar sebagai peserta boleh di luring, boleh di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak juga bisa meningkatkan kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar, pokok karya, konferensi, simposium, dan alat studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengupload di sertifikat yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh P2KPTK, P4, atau dinas pendidikan lainnya, itu bisa dimasukkan. Ini diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta. Ini jumlah kegiatan per semester itu maksimal itu sampai 8, minimal 1. Nah, Ibu Bapak untuk mencapai, kan ini mencapai nilai pengembangan kompetensi untuk RHK ini kan 32 poin. Ibu Bapak sering menghadiri berbagai praktik baik komunitas belajar, ini sudah dapat 4 poin. Ini bisa diupload sampai 1 sampai 8 kegiatan. Dan Ibu Bapak yang mudah gitu ya, itu ada yang bertanya peserta coaching ini seperti apa? Nah, peserta coaching ini contoh seperti peserta coaching klinik di pendidikan guru penggerak, calon pendidikan guru penggerak, ini kan ada peserta coaching. Nah, ini sertifikatnya bisa dipakai. Nah, ini yang ke-11 ini buat penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik baik, penelaah perangkat, dan penyusunan kumpul konten. Ini yang empat ini harus masuk ke ada khusus untuk penelaah aksi nyata, ini ada khusus jalurnya. Jadi ada tesnya, ada pelatihannya juga dari Kemendikbudristek untuk penelaah aksi nyata. Jadi aksi nyata kita yang dikirim kan ditelaah tuh. Itu ada pelatihannya juga. Jadi ini khusus. Ini yang warna hijau ini khusus. Ini harus mengikuti pendaftaran pelatihan dari Kemendikbudristek. Ini selanjutnya ini Ibu Dawa bisa mengikuti ini nih, meningkatkan kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini contoh, ini dibuktikan dengan sertifikat topik, sertifikat yang ada di PMM. Nah, Ibu Bapak jika melakukan aksi nyata, nanti itu akan mendapatkan sertifikat topik yang ada di PMM. Itu bisa diupload juga di e-kinerja yang ada di PMM. Ini juga bisa, ini partisipan praktik baik. Ini sebagai narasumber. Nah, ini juga peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan dari Kemendikbudristek. Ini khusus. Nah,
Dan Ibu dan Bapak, nah ini ada praktik magang, penyesuaian perangkat ajar, ini juga ini yang harus terbit di PMM. Nah, untuk Ibu Bapak kan di sekolah kan ada komunitas belajar internal. Nah, komunitas belajar internal ini harus mudah-mudahan harus diaktifkan. Setiap sekolah itu harus memiliki komunitas belajar. Jadi kegiatan ini penggerak komunitas ini akan mendapat 36 poin. Nah, 36 poin ini dengan mengadakan 3 kegiatan, minimal 3 kegiatan. 3 kegiatan ini dibuktikan dengan daya dukung seperti sertifikat yang diterbitkan oleh kepala sekolah. Jadi Ibu Bapak merupakan penggerak komunitas, Ibu Bapak bisa digunakan itu sertifikatnya yang diterbitkan oleh kepala sekolah. Yang terakhir ini adalah pendidikan guru penggerak atau PPG bisa. Ini nilainya paling tinggi, ini nilainya ada 128. Ibu dan Bapak jika ada yang ditanyakan, jika ada yang bertanya silakan. Nah, untuk daftar hadir nanti akan saya share. Daftar hadir akan saya share. Daftar hadir bisa diisi, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Ibu dan Bapak, mungkin cukup sekian webinar kali ini. Ini webinar untuk memberikan pengetahuan saja, pengetahuan dasar terkait tentang RHK dan PKG, penilaian kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ya, Ibu, sama-sama. Terima kasih Ibu Solina. Ya, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Minta materinya boleh. Ini akan saya share di grup ya. Ini saya akan share di grup materinya. Ini materi ini saya dapat dari program Bergerak Bersama di Kemendikbudristek. Ini panduan teknis guru. Nah, saya ini termasuk Bubble Group via WA, Telegram, bagaimana cara gabungnya. Ibu Bapak bisa, ini kan kita sekolah internal, jadi baru launching pertama. Nanti kita akan buatkan, nanti ada di deskripsi di deskripsi grup di PMM, nanti akan saya share grup. Ini terkait, ini akan saya share penjabaran RHK. Ibu Bapak bisa nanti sambil yang sudah mendapatkan
informasi ini bisa berbagi kepada rekan-rekan ibu dan bapak agar rekan-rekan ibu dan bapak bisa mendapatkan pengetahuan yang mereka mungkin belum mengetahuinya. Ya, terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Iya, saya juga memiliki komunitas eksternal. Ini kan komunitas internal di SDN Cengkareng Timur 21. Saya memiliki komunitas internal. Ibu bisa mengklik di pencarian komunitas itu seperti ini. Ini komunitas kita sudah komunitas ini yang eksternal. Ini PKK MDK Jakarta itu komunitas eksternal sudah mencapai grup WhatsApp udah hampir sampai 700. Jadi itu saya share informasi berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.